Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Akhwan fiddin wa akhwat fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita hidayah istiqamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan ibadah kita, ibadah di bulan Ramadan tahun ini, yang mana kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala janganlah sampai kita sia-siakan. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin ibadah apapun yang bisa kita kerjakan dengan baik. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini, sembari kita menunggu waktu untuk berbuka, kita akan melanjutkan membahas atau membaca kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini sudah kita bahas di tempat ini di setiap kajian atau beberapa kajian yang telah lalu, kajian ba'da subuh. Dan insyaallah kita akan lanjutkan terus ya, sampai insyaallah jika Allah mengizinkan kita akan khatamkan kitab ini. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang masalah hal-hal yang wajib dalam masalah puasa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Di situ ada 6 hal. Yang pertama adalah masuknya bulan Ramadan, yaitu mengetahui masuknya waktu puasa. Ini adalah hal yang wajib. Yang kedua adalah niat. Dan kemarin kita sudah membahas perincian-perincian yang berhubungan dengan niat, dan insyaallah kita akan melanjutkan perincian yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam masalah niat ini. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa mahma kana syakkan lailata syak lam yanfa'hu jazmuhu an-niyata bil lisan. Beliau menyampaikan, maka selama orang itu berada dalam keraguan, dia tidak mengetahui secara yakin atau dengan prasangka yang kuat, lailata syakki, pada malam syak, malam yang orang-orang atau manusia sedang ragu apakah besok itu tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Lam yanfa'hu jazmuhu an-niyata bil lisani, maka tidak ada gunanya dia menetapkan niat dengan lisan. Fa innan niyata mahalluhal qalbu, karena sesungguhnya niat itu tempatnya adalah hati.
wala yutasawwaru fiha jazmul qasdi ma'asyak, dan tidak mungkin, tidak dimungkinkan orang itu berketetapan dalam niat di waktu yang sama dia juga ragu, karena namanya orang niat itu harus yakin, ya. Maka tidak mungkin orang niat disertai dengan keraguan, karena kalau ragu berarti niatnya tidak benar. Maka di sini beliau menyampaikan, ya, kalau seandainya orang itu berada di hari syak, ya, yang mana manusia pada ragu, yang sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tanggal 29 tanggal 29 Sya'ban di malam harinya, dan masih ada keraguan, ada simpang siur berita apakah besok itu tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, ya. Maka kalau misalkan dia kemudian berniat meskipun dengan lisannya menjazmkan, ya, niat untuk puasa, maka ini tidak sah dianggap niat. Kenapa? Karena keraguan itu memang letaknya pada hari tersebut atau waktu tersebut, dan tidak mungkin niat itu diiringi dengan keraguan, karena Allah mengatakan niat itu harus ada keyakinan, ketetapan, ya. Kemudian beliau mengatakan kama law qala fi wasati Ramadan, seperti halnya kalau seandainya ada orang yang mengatakan di pertengahan bulan Ramadan, asumu ghadan in kana min Ramadan, ya. Seperti halnya orang yang mengatakan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah bulan Ramadan, dia mengatakan besok aku akan puasa jika besok itu Ramadan, padahal sudah pasti besok Ramadan karena ini baru pertengahan Ramadan, ya. Tapi dia mengatakan besok aku puasa jika besok Ramadan, maka dia ini niatnya seperti orang ragu. Kata beliau fa inna dzalika la yadhurruhu, maka niatnya itu tidak berdampak apapun, dalam artian ya tetap besok dia harus puasa dan niatnya dianggap sah. Kenapa? Li'annahu tardidu lafdhin, karena itu hanya keraguan dalam lisan. Wa mahallun niyati la yutasawwaru fihi taraddudun, sedangkan tempat niat yaitu hatinya tidak memungkinkan atau mustahil untuk ragu, karena dengan yakin dia tahu bahwasanya besok itu masih Ramadan. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan, bahkan hal itu pasti itu termasuk dari bulan Ramadan. Baik. Nah, itu penyempurna dari pembahasan terakhir kita tentang masalah niat pada malam syak, ya. Dan ini insyaallah malam syak kalau pada era yang modern ini insyaallah tidak terjadi, ya, karena memang media komunikasi, alat komunikasi dan lain sebagainya yang memungkinkan berita tersebar dengan cepat itu ada, sehingga tidak membuat orang bertanya-tanya. Kalau zaman dulu masih sangat memungkinkan pada hari syak itu. Nah, bisa jadi, ya, kabar itu belum sampai kepada tempat yang agak jauh. Kemudian beliau membahas satu masalah terakhir dalam pembahasan niat. Beliau mengatakan, qala wa man nawa lailan, waman, dan barang siapa nawa dia niat lailan pada malam hari, thumma akala, lalu dia makan, lam tafsud niyatuhu, maka tidak rusak niatnya. Dalam artian niat manusia itu atau niat puasa tidak batal, tidak dianggap batal niatnya, ya, dengan melakukan pembatal puasa selama belum masuk waktu puasa. Jadi kalau misalkan orang sudah niat sebelum tidur, dia niat puasa besok, kemudian setelah itu dia minum air, apakah berarti niatnya tadi dianggap batal? Tidak, karena itu belum masuk waktu puasa.
Jadi selama sudah berniat ya di malam hari maka sudah cukup. Ya. Kemudian beliau mengatakan walau nawat, kalau seandainya niat imra'atun seorang wanita fil haidhi, pada saat dia dalam kondisi haid. Ada wanita dia dalam kondisi haid, masuki malam hari. Ya. Kemudian dia berniat dalam hatinya besok akan puasa. Thumma taharat qabla al-fajri. Kemudian dia suci sebelum masuknya waktu fajar. Jadi pada malam harinya itu dia sudah niat besok puasa. Ya. Kemudian dia bangun ya mungkin jam 3, setengah 3. Ternyata sudah suci. Ya. Dilihat sudah tidak ada lagi darah. Maka kata beliau sahha saumuha, maka sah puasanya. Maka sah puasanya. Meskipun belum mandi. Ya, meskipun belum mandi wajib, ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkara wajib yang ketiga kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ats-tsalitsu yang ketiga, al-imsaku an isali syai'i. Al-imsaku menahan diri an isali syai'in, dari masuknya suatu, ilal jaufi ke dalam tubuh, amdan secara sengaja, ma'adzikri saumi, disertai dengan mengingat bahwasanya dia sedang puasa. Maka ini hal yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang puasa. Apa itu? Menahan diri ya, atau menjaga diri supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang bisa diindra, ya, yang bisa diindra, yang bisa dilihat maksudnya, ke dalam tubuhnya secara sengaja, dan dia ingat bahwasanya dia sedang puasa. Maka beliau memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, fayafsudu saumuhu, maka batallah puasanya orang itu, bil akli, dengan makan, memasukkan makanan ke mulut, batal. Wasyurbi, dan minum, ya, maka ini juga membatalkan puasa. Wasu'uti, su'ud itu sejenis pengobatan tapi yang dimasukkan lewat hidung, ya, sejenis pengobatan yang dimasukkan lewat hidung, itu namanya su'ud, ya. Maka ini juga membatalkan puasa, ya, ini juga membatalkan puasa. Dan juga termasuk mungkin obat-obatan modern yang mungkin dimasukkan lewat hidung, ini juga membatalkan apa? Puasa. Wal huknati, dan pengobatan yang dimasukkan lewat dubur, ya. Ada beberapa obat-obat yang dia dimasukkan lewat dubur, ya, seperti obat panas itu ya, untuk anak kecil kadang kan ada dimasukkan lewat dubur gitu ya. Untuk orang dewasa juga kadang ada. Itu juga bisa membatalkan apa? Puasa. Wala yafsudu, namun tidak batal bil fasdi, dengan fasdu, ya. Fasdu itu metode pengobatan tradisional di mana bagian dari urat darah itu ada yang disayat kemudian dikeluarkan darah kotornya, itu fasdu. Maka ini tidak membatalkan puasa. Wal hijamati, dan bekam juga tidak membatalkan puasa, ya, bekam tidak membatalkan puasa. Wal iktihali, dan bercelak, ya, bercelak juga tidak membatalkan puasa, ya. Wa idkhalil mili, dan memasukkan al-mil itu semacam semacam sesuatu yang kecil gitu ya, semacam korek telinga lah gitu ya, fil udhuni, ke dalam telinga,
Ya. Nah, mungkin di sini agak sedikit diperinci. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, masalah masuknya sesuatu ke dalam telinga itu ada beberapa khilaf. Ada beberapa khilaf. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya, masuknya sesuatu ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Hatta meskipun itu korek telinga. Selama korek telinga itu benar-benar masuk ke dalam lubang telinga, melewati pintunya ini, ya, melewati pintu bagian luar telinga ini. Sebagian ulama Syafi'iyah, termasuk diantaranya Imam Al-Ghazali, berpendapat, ya, kalau itu semacam korek telinga maka tidak membatalkan puasa. Kalau semacam korek telinga maka tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau mengatakan wal ihlili, dan dimasukkan atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam ihlil. Ihlil itu lubang kencing. Ya, ihlil itu apa? Lubang kencing. Jadi kalau misalkan, kalau mungkin sekarang yang kita mungkin tahu ya, mungkin seperti kateter, ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi masukkan kateter itu membatalkan puasa. Taib. Ya, kecuali kalau misalkan dimasukkan ke dalam lubang kencing itu hanya sedikit saja, ya, hanya sedikit saja. Kemudian beliau mengatakan illa, kecuali an yaqtara fihi ma yablugul mathanah, kecuali jika sampai meneteskan di dalamnya hingga masuk ke dalam bagian yang paling dalam, misalkan, ya, meneteskan sesuatu ke telinga, obat tetes telinga, sehingga masuknya bukan hanya di mungkin bagian telinga yang agak nggak sampai luar gitu ya, tapi dia masuknya benar-benar paling dalam karena dia obat tetes, maka ini membatalkan apa? Membatalkan puasa. Baik, ala kulli hal, kaidah dalam hal ini adalah setiap benda yang terlihat yang dia masuk melalui lubang terbuka dalam tubuh, yaitu mulut, hidung, ya, telinga, kemudian lubang dubur dan lubang kencing, ya, ataupun vagina, maka ini bisa membatalkan puasa. Ya. Dalilnya apa? Dalil umumnya adalah yang pertama jelas dilarang makan dan minum. Kemudian dalam hadis Nabi melarang orang yang berwudu untuk tidak berlebihan dalam berkumur dan istinsyak. Dan para ulama mengatakan ketika orang itu istinsyak, ya, kemudian dia memang sengaja berlebihan dalam istinsyak, akhirnya air itu masuk dengan sengaja, maka bisa batal. Dan kita tahu bahwasanya istinsyak itu kan bukan makan, bukan minum, ya, maka dikiaskan kepada seluruh anggota tubuh yang terbuka, ya. Jadi dalilnya di sini adalah kias. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa ma yasilu bi ghairi qasdin, dan adapun barang yang masuk tanpa adanya niatan, tanpa kesengajaan, itulah min wubari tariq, seperti apa? Seperti debu jalan, au dzubabatin, atau mungkin ada seekor lalat yang tiba-tiba masuk gitu ya, tasbuku au tasbiku ila jaufihi, yang tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya misalkan, au mayasbiku ila jaufihi fil madmadati, ya, atau apa yang tidak sengaja tertelan ketika dia berkumur-kumur, ya, selama berkumur-kumurnya batas wajar, ya, fala yuftir, maka tidak membatalkan, ya, maka tidak membatalkan. Illa, kecuali idza balagha fil madmadah, kalau dia terlalu berlebihan dalam berkumur, ya, terlalu berlebihan dalam berkumur, ya, dia berkumurnya lama, kemudian airnya banyak gitu ya misalkan, ya, maka ini berlebihan, maka kalau sampai masuk maka bisa membatalkan,
Makanya beliau mengatakan fayuftiru, maka bisa membatalkan puasa. Maka ketika puasa hendaknya berkumurnya ya biasa saja. Kalau bisa mungkin lebih disedikitkan airnya gitu ya. Untuk menjaga supaya tidak ada yang masuk ke kerongkongan. Kenapa kok membatalkan? Li'annahu muqassirun, karena dia itu orang yang sembrono. Ya. Sembrono, sudah tahu kita disuruh untuk supaya jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ini malah apa? Seperti seolah-olah dibuat mainan. Muqassir, dia sembrono. Maka ya dia dianggap dihukumi batal oleh para ulama. Wa huwallazi aradna biqaulina amdan, dan itu yang dimaksud dengan ucapan kami dengan sengaja. Kemudian beliau mengatakan qala fa amma dzikrus shaumi, adapun mengingat bahwasanya dirinya sedang puasa, fa aradna bihil ihtiraza, maka kami inginkan dengan penjelasan itu untuk mengeluarkan anin nasi, dari orang yang lupa. Ya, dalam artian kalau orang lupa bagaimana? Orang lupa makan. Ya. Dalam artian ketika dia puasa dia lupa kemudian dia makan. Dia puasa lupa lalu minum. Kata beliau fa innahu la yaftur au fa innahu la yuftir, maka dia tidak batal karena lupa. Ya, sebagaimana dalam hadis sudah kita ketahui bersama. Amma man akala amidan. Adapun kalau ada orang, nah ini satu masalah. Jika ada orang yang makan secara sengaja, makannya secara sengaja, bukan lupa kalau dia tidak kalau dia sedang tidak puasa itu, tapi dia ingat dia sedang puasa, dia makan dengan sengaja fi tarafain nahari, di salah satu dari penghujung siang, entah itu di waktu subuh atau di waktu maghrib. Ya, secara sengaja. Ya, tsumma dhahara lahu annahu akala naharon. Ternyata setelah makan dia baru tahu bitahqiq bahwasanya dia itu makannya masih waktu siang atau sudah waktu siang secara yakin. Jadi dia awalnya memperkirakan. Awalnya apa? Memperkirakan, oh sudah masuk, perkiraan sudah masuk. Kemudian dia makan. Misalkan ini waktu buka puasa, diperkirakan sudah masuk, maka makan. Atau waktu sahur, dia perkirakan masih belum masuk subuh, dia makan. Setelah itu dia yakin betul. Syaratnya ini apa? Yakin. Bukan sama-sama perkiraan, tapi yang satunya yakin. Dia yakin betul bahwasanya tadi itu saya makannya di waktu siang atau di waktu wajib puasa. Maka kata beliau fa'alaihil qada'u, maka dia harus mengqadha puasanya. Karena dianggap puasanya tidak sah pada waktu itu. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat yakin. Ya, karena apa? Karena dalam kaidah fikih mengatakan la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak dianggap prasangka yang jelas-jelas yakin prasangka itu salah. Ya. Tapi dengan catatan apa? Yakin salah. Yakin itu berarti 100%. Tapi kalau misalkan benar-benar ragu, maka tidak bisa. Tidak bisa membatalkan dzon. Gitu ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi. Tapi kalau dia tidak ada keyakinan yang berlawanan dengan kondisi sebelumnya, dalam artian dia habis makan ya tidak ada informasi apapun ya, maka ya tidak masalah, puasanya tidak terpengaruh gitu ya. Makanya beliau mengatakan fala qadha alaihi, maka tidak perlu mengqadha karena puasanya dianggap sah. Karena dia sudah benar, dia sudah berbuka puasa atau dia sudah sahur ya, dan berhenti memang sesuai dengan prasangkanya. Nah, itu sudah benar. Ya, sudah benar. Taib. Dan beliau mengatakan walayan bagi, dan tidak selayaknya an yakula fi tarafayin nahari, orang itu makan di dua penghujung siang,
baik di waktu subuh ya, sebelum subuh atau di waktu maghrib, illa binadharin wajtihadin, kecuali setelah dia itu memperhatikan dan berusaha untuk mengetahui memang sudah waktunya. Jadi ketika dia sahur, ketika dia mau makan, paling tidak dia tahu maunya memang itu masih waktu sahur, bukan sudah subuh. Dan ketika buka puasa, paling tidak dia punya sandaran. Saya buka puasa ini sandarannya pakai alasan apa? Ya, apakah pakai mungkin jam atau jadwal di HP kita, atau mungkin jam masjid atau apa gitu ya. Paling tidak ada apa? Usaha untuk apa? Untuk mengetahui waktu berbuka atau waktu sahur tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ar-rabi'u yang keempat. Al-imsaku 'anil jima'i. Kewajiban yang keempat bagi orang yang puasa adalah menahan diri dari jima'. Ya, menahan diri dari jima'. Dan yang dimaksud jima' di sini beliau mengatakan wahadhu, dan dia adalah pengertiannya taghyibul hasyafati, yaitu masuknya kemaluan ya laki-laki ke dalam farji perempuan. Dan beliau membahas satu masalah. Apabila ada orang yang mungkin dia lupa bahwasanya hari itu dia sedang puasa, kemudian dia berjima', kemudian baru ingat bahwasanya hari itu adalah hari puasa misalkan, maka beliau mengatakan wa inja ma'anasian, apabila ada orang yang jima' dalam kondisi lupa, ya dalam kondisi apa? Lupa, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena dikiaskan kepada makan dan minum, yang mana dua-duanya sama-sama pembatal puasa. Yang mana ketika orang makan minum karena lupa tidak batal, demikian pula orang jima'. Wa in jama'a lailan, kemudian masalah yang lain. Wa in jama'a lailan, apabila orang itu jima' di malam hari. Au ihtalama, atau orang itu ihtilam, ya mimpi basah. Fa asbaha junuban, kemudian dia bangun di waktu subuh dalam kondisi junub, belum mandi, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya, dia masih tetap lanjut bisa berpuasa ya. Kemudian beliau membahas yang lain. Qala wa in tala'al fajru, dan apabila terbit matahari, terbit fajar, dalam artian sudah masuk subuh, wa huwa mukhalitun ahlahu, dan dia sedang menjima istrinya, kemudian masuk subuh, fanaza'a fil hal, kemudian dia langsung mencabut dari istrinya ketika tahu waktu itu sudah subuh, sahha shaumuhu, ya maka tetap sah puasanya ya, dengan syarat apa? Langsung dicabut ya, ketika dia tahu waktu itu apa? Sudah subuh. Fa in sabara, kata beliau, apabila dia jeda ya, ada jeda ya. Jadi ketika dia sudah tahu subuh, kemudian dia jeda, kemudian baru dia cabut, fasada, maka batal puasanya. Bukan hanya batal, walazimatul kafarah, dan wajib baginya untuk membayar kafarah jima' puasa, yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-khamisu, kewajiban yang kelima, beliau mengatakan al-imsaku 'anil istimna, menahan diri dari istimna. Ya, apa istimna itu? Kata beliau, wa huwa ikhrajul mani. Istimna adalah mengeluarkan air mani qasdan, secara sengaja, bijima'in, dengan jima', au bi ghairi jima'in, atau tanpa jima'. Jadi dia mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dengan jima' atau tanpa jima', maka ini membatalkan puasa ya, maka ini membatalkan puasa. Dan beliau mengatakan fa inna dzalika yuftiruhu, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya.
Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wala yuftiru bi qiblati zaujatihi, dan tidak batal puasa dengan mencium istrinya. Ya. Selama tidak sampai mengeluarkan air mani. Ya, mencium istri apakah membatalkan puasa? Tidak. Wala bimudaja'atiha, atau dengan berpelukan dengan istrinya. Tapi dengan syarat malam yunzil, selama tidak keluar air mani. Karena kalau keluar air mani membatalkan. Dia masuk kategori istimna. Ya. Akan tetapi kata beliau lakin yukrahu dzalika. Meskipun demikian tetaplah dimakruhkan hal tersebut. Ya, mencium ataupun apa? Memeluk istrinya. Maksudnya bercumbu lah gitu ya. Di waktu puasa. Illa an yakuna syaikhon, kecuali kalau memang orang yang sudah lumayan sepuh, tua gitu ya. Au malikan liirbihi, atau dia mengetahui bisa menahan, mengontrol hawa nafsunya. Fala ba'sa bitakbil, maka tidak masalah dia mencium istrinya, ya, karena dia tahu kadar dirinya sendiri. Tapi kata beliau tetap watarkuhu aula, tapi meninggalkan itu tetap lebih utama, ya, karena lebih menyempurnakan makna daripada puasa, ya. Karena diantara pujian bagi orang yang puasa itu fa innahu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dalam hadis qudsi. Hambaku itu kata Allah meninggalkan syahwatnya. Ya. Taib. Wa idza kana yakhafu minat takbil an yunzil, dan apabila orang itu sudah merasa khawatir ketika dia mencium dia akan apa? Dia akan mengeluarkan air mani. Faqabbala, dia kemudian mencium, tetap mencium, wasa bakal mani, kemudian keluar air mani, aftara li taksirihi, maka dia batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah sembrono tadi. Sudah sembrono, tidak hati-hati dengan apa? Ibadahnya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir dari kewajiban-kewajiban bagi orang yang puasa, yang keenam. Beliau mengatakan qala as-sadisu, yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i, menahan diri tidak mengeluarkan muntahan. Ya, dalam artian tidak sengaja muntah, ya. Tidak menyengaja untuk muntah. Ya. Fal istiqa'u yufsidus shaum. Ya, maka sesungguhnya orang yang sengaja muntah, memuntahkan diri, ya, maka itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Wa in dzara'ahul qai', akan tetapi kalau rasa muntah itu mengalahkan dirinya, lam yafsud shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Dalam artian dia tidak bisa menahan diri lagi. Tiba-tiba langsung keluar muntahnya gitu. Seperti orang mabuk kendaraan sudah tidak bisa tahan, tiba-tiba perutnya sudah bereaksi sendiri keluar. Ya, apakah batal puasanya? Tidak batal. Ya, maka tidak batal puasanya. Taip. Selama tidak dia telan kembali setelah keluar ke mulutnya. Ya. Mungkin keluar sedikit sampai mulut kemudian ditelan kembali. Nah, ini batal. Nah, karena sudah keluar ke mulut gitu ya. Maka dia harus mengeluarkannya. Oleh karena beliau pun mengatakan wa idza batala anu khamatan, dan apabila ada orang yang menelan nukhamah. Nukhamah itu semacam dahak atau ingus. Min halqihi aw sadrihi, ya. Dari dadanya, ya, atau dari tenggorokannya atau kerongkongannya, dari bagian dalam tubuhnya lah. Dia keluarkan, sengaja dia keluarkan. Ya. Ya. Kemudian atau di sini kalau ada orang yang dia itu ada dahak atau ingus, kemudian dia dia keluarkan kan gitu. Tapi belum sampai apa? Belum sampai mulut, ya. Dia cuma lewat saja di belakang mulut gitu ya. Kemudian langsung dia telan. Kata beliau lam yafsud shaumuhu, maka tidak batal. Ya, selama tidak keluar sampai ke mulut. Ya. Lam yafsud shaumuhu.
Kenapa rukhsatan? Ini sebagai bentuk keringanan, rukhsah li umumil balwa bihi. Karena memang ini adalah istilah para fuqaha itu umumul balwa, sesuatu yang sifatnya menjadi kesulitan umum. Ya, jadi orang ya pasti ya Ramadan apabila mungkin agak pilek atau apa gitu kan, pasti akan sering ya agak kepingin dahak atau ada ingus yang mungkin keluar ya dari saluran ada di hidung. Maka kata beliau, selama belum sampai ke area mulut, kemudian dia langsung masukkan ke dalam tubuhnya, dia telan, maka tidak masalah, tidak batal. Illa, kata beliau, kecuali an yabtali'ahu, dia baru menelannya ba'da wusulihi ila fihi, setelah dia keluarkan ke area mulut. Dia mengeluarkan dahak, ya, kemudian dia keluarkan ke area mulut, kemudian dia telan kembali, maka kata beliau fa innahu yuftir, karena maka hal tersebut membatalkan inda dzalik, ketika sudah sampai ke area mulut. Kenapa? Karena memang ketika mengeluarkan ke area mulut itu juga butuh usaha lagi kan itu. Ya, maka ketika sudah dikeluarkan di area mulut, ya maka harusnya sudah dikeluarkan, karena mulut itu sudah masuk bagian yang luar. Dalam artian ketika ada sesuatu di mulut kemudian masuk, maka dianggap itu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kan itu. Seperti ada air misalkan berkumur kemudian dia masuk ke dalam mulutnya, maka apa? Batal. Oleh karenanya ketika ada dahak atau ada ingus atau apa, ya, kecuali air ludah. Kalau air ludah tidak. Kenapa? Karena air ludah itu berasal dari mulut. Tapi kalau dahak itu kan berasal dari dalam, ya, seperti muntahan tadi, ya. Maka kalau dia sudah sampai mulut tidak boleh ditelan lagi, harus dikeluarkan. Kecuali kalau belum sampai di area apa? Di area mulut. Ya, fa innahu yuftiru 'inda dzalik, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Baik. Sampai jam berapa ngajinya ini, Mas Sami? Sampai jam berapa? Sudah? Hah? Duluan. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannif rahimahullahu taala, lawazimul iftar. Perkara-perkara yang menyertai batalnya puasa. Ada beberapa hal ketika puasa itu batal. Ada hal-hal yang menyertai hukum yang mengikuti ketika puasa itu batal. Dan beliau mengatakan, qala wa amma lawazimul iftar. Adapun perkara-perkara yang mengikuti ketika puasa itu batal, fa arba'atun, maka ada 4 jenis. Yang pertama al-qadha'u, qadha' puasa. Ketika orang batal, dia ada yang wajib qadha'. Yang kedua wal kafaratu, kafarah. Ya. Ketika dia batal, dia wajib bayar kafarah. Yang ketiga wa imsaku baqiyatin nahari. Ya. Wal fidyatu afan. Yang ketiga adalah fidyah. Ya, membayar fidyah puasa. Ya. Yang keempat wa imsaku baqiyatin nahari, menahan diri tetap tidak melakukan pembatal puasa di tengah hari yang tersisa. Tasbihan bisaimin, untuk menyamakan kondisi dengan orang-orang yang masih berpuasa. Ya. Maka terkadang ada orang yang dia sudah batal puasanya. Ya, secara hukum dia batal. Namun dia tetap tidak boleh melakukan pembatal lagi. Tidak boleh melakukan pembatal lagi meskipun dia dihukumi batal. Iya. Baik, maka beliau membahas satu persatu. Qala ammal qadha'u, adapun qadha' puasa. Fawujubuhu amun, maka kewajibannya itu adalah menyeluruh. Karena hukum asalnya setiap orang yang tidak puasa wajib qadha', hukum asal. Hukum asal. Ya, hukum asalnya setiap orang yang tidak puasa wajib qadha'. Ya.
Maka beliau mengatakan fawujubuhu am, kewajibannya itu umum. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin yang dia mukallaf, balik berakal, taraka sauma yang dia meninggalkan puasa. Dia muslim mukallaf meninggalkan puasa bi udhrin au bi ghairi udhrin, baik meninggalkan puasa karena udhur atau tanpa ada udhur. Sengaja batal tidak puasa. Ya, atau misalkan dia nggak mau puasa memang, mungkin karena mungkin malas atau apa. Ya, tetap apakah dia wajib qadha? Juga wajib. Ya, wajib qadha. Yang batal karena udhur juga sama. Hukum asalnya, makanya tadi kita sampaikan hukum asalnya orang yang batal puasa. Hukum asalnya orang yang batal puasa atau tidak puasa pada bulan Ramadan wajib qadha. Ya, hukum asalnya. Hanya ada beberapa hal yang dikecualikan. Maka beliau mengatakan fal haidhu taqdi sauma. Maka wanita yang haid udzur. Ya, wanita yang haid maka dia mengqadha puasanya. Dan haid adalah satu udzur, tapi tetap apa? Qadha. Wa kadzal murtad, naudzubillah. Demikian pula orang murtad. Ya, naudzubillah kalau misalkan ada orang yang murtad. Kemudian dia masuk, ya, dia murtad, taruhlah dia murtad di pertengahan Ramadan, naudzubillah. Atau mungkin sebelum Ramadan. Kemudian dia masuk Ramadan dalam kondisi sudah tidak Islam lagi. Kemudian dia masuk Islam lagi, dia harus mengqadha puasa yang dia sudah melewati dalam kondisi murtad tadi. Ya. Meskipun murtad itu bukan udzur yang memperbolehkan orang untuk tidak puasa, dalam artian ya bukan udzur syar'i kan, ya. Dia akan suatu kemaksiatan. Namun tetap qadha. Ya. Dan beliau mengatakan wa ammal kafiru, adapun orang kafir, wasabi dan anak-anak, wal majnun dan orang gila, fala qadha'a alaihi, maka tidak ada qadha. Ya. Ini yang kafir ya, karena memang kafir asli ya, maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Bukan murtad ya, tapi kafir asli. Anak-anak yang belum balik, nah, tidak ada kewajiban qadha. Orang gila juga sama, tidak ada kewajiban qadha karena tidak ada akal. Kemudian beliau mengatakan wala yushtaratu tatabu'u fi qadha'i Ramadan, dan tidak dipersyaratkan berkesinambungan atau berkelanjutan dalam mengqadha puasa Ramadan. Misalkan mungkin ibu-ibu atau para akhwat ada yang haid misalkan di Ramadan selama 6 hari misalkan. Kemudian habis itu mau dibayar di qadha ya, bulan Syawalnya atau bulan Dzulqa'dah. Apakah harus urut ya selama 6 hari terus gitu? Enggak. Kata beliau tidak harus. Ya boleh dipisah-pisah. Ya, dipisah-pisah, mungkin entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali misalkan, boleh. Walakin, oleh karenanya beliau mengatakan walakin yaqdi kaifa syaa, akan tetapi dia boleh mengqadha bagaimanapun yang dia kehendaki, semampu dia dan sekeinginan dia. Ya. Mutafarraqan au majmu'an, baik dia pisah mengqadhanya itu ataupun digabung jadi satu, ya, berkelanjutan secara terus menerus sampai selesai hutang puasanya. Jadi qadha ini sifatnya sesuatu yang fleksibel, bisa diqadha kapanpun sebisanya selama belum memasuki Ramadan yang berikutnya. Ya, tapi itu bagi orang yang dia tidak puasa karena udzur. Kalau tanpa ada udzur, ya, maka diwajibkan untuk segera membayar atau segera mengqadha. Ya, segera mengqadha. Tidak boleh diundur. Kalau semakin diundur semakin banyak dosanya. Tapi kalau ada udzur maka tidak masalah diundur, ya, sampai bulan Sya'ban tidak masalah. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ilmu, keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.